Perkenalkan, nama saya Miki Mandome dengan NIM 2304167 dari kelas 5T6. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai weighted product atau yang biasa dikenal dengan WP. Metode ini merupakan salah satu metode pengambilan keputusan dalam sistem pendukung keputusan yang banyak digunakan karena sifatnya yang sederhana namun sangat efektif. Mari kita mulai dalam pembahasan yang pertama. Kita masuk dalam pengertian weighted product atau yang dikenal dengan WP. Metode weighted product atau yang dikenal dengan WP adalah salah satu teknik pengambilan keputusan multikriteria atau multikriteria decision making yang banyak digunakan. Metode ini bekerja dengan prinsip perkalian untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan rating atribut dan bobot yang diberikan. Setiap rating alternatif pada suatu atribut akan dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kemudian, semua nilai yang telah dipangkatkan tersebut dikalikan untuk mendapatkan skor akhir bagi setiap alternatif. Metode ini juga memiliki karakteristik utama. Yang pertama itu menggunakan operasi perkalian sebagai dasar untuk menghubungkan rating atribut, bukan penjumlahan seperti pada metode lain. Dan yang kedua, setiap nilai kriteria alternatif akan dipangkatkan dengan bobot relatif dari kriteria tersebut. Cocok untuk perbandingan antara alternatif yang melibatkan kriteria dengan berbagai unit pengukuran. Keunggulan metode WP yang pertama relatif sederhana dan intuitif dalam penerapannya, membuatnya mudah dipahami. Yang kedua, mampu memberikan hasil evaluasi yang konsisten untuk menentukan alternatif terbaik. Dan yang ketiga, efektif dalam menangani masalah keputusan yang melibatkan banyak kriteria dan alternatif. Selanjutnya, rumus weighted product atau WP. Metode weighted product menghitung skor preferensi atau SI untuk setiap alternatif dengan mengalihkan rating kriteria yang dipangkatkan bobotnya. Dengan menggunakan rumus, teman-teman bisa lihat pada tampilan, dan memiliki keterangan untuk SI adalah skor preferensi alternatif KI dan XIJ adalah nilai rating alternatif KI pada kriteria KJ. WJ adalah bobot kriteria KJ atau positif untuk benefit dan negatif untuk cost. I adalah jumlah alternatif dan J adalah jumlah kriteria. Bobot kriteria perlu dinormalisasi agar jumlahnya sama dengan 1. Selanjutnya, menentukan preferensi alternatif VI. Untuk perankingan, nilai preferensi dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kita bisa lihat pada tampilan. Dengan keterangan VI sama dengan nilai preferensi alternatif KI. SI sama dengan nilai hasil perhitungan dari rumus S pada slide sebelumnya, dan sigma SI sama dengan total seluruh nilai S dari semua alternatif. Nilai VI tertinggi adalah alternatif terbaik. Rumus ini adalah lanjutan dari rumus S. Nilai SI kemudian dinormalisasi untuk mendapatkan nilai VI yang lebih terukur. Nilai VI inilah yang menentukan peringkat akhir dari setiap alternatif dengan nilai VI terbesar dinyatakan sebagai pilihan terbaik. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran, yaitu Ungke Restoran, Amin Restoran, dan Epi Restoran. Dalam memilih restoran, terdapat beberapa kriteria. Kriteria kualitas makanan atau C1, harga makanan C2, pelayanan C3, suasana C4, dan jarak C5. Yang pertama, Ungke Restoran dengan bobot C1 42, C2 66, C3 60, C4 75, dan C5 2,35. Untuk Amin Restoran memiliki bobot C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, dan C5 1,421. Dan Epi Restoran memiliki bobot C1 63, C2 91,5, C3 65, C4 80, dan C5 2,585. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pertama, yaitu menentukan bobot dan kriteria. Pada tahap ini, setiap kriteria diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya. Di sini juga ada alternatifnya, teman-teman bisa lihat di layar, di mana Ungke Restoran 1 itu dengan bobot C1 42, C2 66, C3 60, C4 75, dan C5 2,35 sampai dengan Epi Restoran 3. Kriteria dan bobotnya
C1 kualitas makanan memiliki rating 5, C2 harga memiliki rating 3, C3 pelayanan memiliki rating 4, C4 suasana memiliki rating 4, dan C5 jarak memiliki rating 2. Lalu kita tentukan jenis kriterianya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama kriteria keuntungan atau plus, yaitu C1, C3, dan C4. Untuk kriteria kerugiannya atau minus, yaitu C2 dan C5. Selanjutnya kita masuk dalam tahap kedua, yaitu normalisasi bobot. Karena bobot tidak bisa langsung digunakan, maka seluruh bobot harus dinormalisasi agar totalnya menjadi 1. Dengan bobot awal, yaitu W sama dengan 3, 5, 4, 4, dan 2. Jumlah bobot itu sama dengan 18. Karena 5 tambah 3 ditambah dengan 4, ditambah dengan 4, ditambah dengan 2, sehingga jumlah bobotnya menjadi 18. Kemudian kita normalisasikan dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada tampilan, yaitu WJ sama dengan WJ dibagi dengan sigma W. Maka hasil normalisasi bobotnya yaitu untuk W1 sama dengan 0,28 atau 5/18, dan W2 sama dengan 0,17 atau 3/18, dan W3 sama dengan 0,2 dalam kurung 4/18, W4 sama dengan 0,22 dalam kurung 4/18, dan W5 sama dengan 0,11 dalam kurung 2/18. Bobot ini akan digunakan sebagai pangkat pada perhitungan vektor S. Selanjutnya kita masuk dalam tahap yang ketiga, yaitu menghitung nilai vektor S. Langkah berikutnya adalah menghitung vektor S dari masing-masing restoran. Nilai vektor S digunakan untuk mengetahui perbandingan antara alternatif berdasarkan bobot tiap kriteria dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada tampilan. Contoh, kita menghitung untuk ungkir restoran atau R1 dengan data C1 sama dengan 42, C2 66, C3 sama dengan 60, C4 sama dengan 75, dan C5 sama dengan 2,35. Maka E1 sama dengan 42 dipangkat dengan W1 dikali dengan 66 dipangkatkan dengan W2 dikalikan dengan 60 pangkat W3 dikalikan dengan 75 pangkat W4 dan dikalikan dengan 2,35 pangkat W5. Maka hasilnya untuk E1 itu sama dengan 8,28. Lakukan cara yang sama seperti pada S1 untuk mencari nilai S2 dan S3. Selanjutnya kita masuk dalam tahap keempat atau tahap terakhir, menghitung nilai preferensi V. Nilai preferensi V digunakan untuk menentukan ranking akhir dari setiap alternatif. Rumus perhitungan V yaitu VI sama dengan SI bagi dengan S1 tambah S2 tambah S3. Nilai S yang sudah kita dapatkan kemudian dijumlahkan untuk melakukan normalisasi dengan menggunakan rumus VI sama dengan SI dibagi dengan S1 ditambah S2 tambah dengan S3, maka total S sama dengan 25,90. Maka hasil preferensi V itu sama dengan V1 sama dengan 0,319 dan V2 sama dengan 0,334 dan V3 sama dengan 0,346. Karena nilai V adalah yang terbesar, maka EP restoran adalah pilihan terbaik berdasarkan metode weighted product. Demikian penerapan mengenai metode weighted product, mulai dari pengertian, rumus, hingga contoh perhitungannya. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami bagaimana metode ini digunakan untuk menentukan alternatif terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.